Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Ilyas. Hari ini kita akan bahas mengenai materi pengolahan limbah padat non B3. Jadi, apa sih limbah itu sebenarnya? Limbah adalah hasil buangan yang dihasilkan suatu proses baik di industri maupun di domestik. Jadi, jenis limbah itu ada 4. Yang pertama limbah padat, yang kedua limbah basah, yang ketiga limbah organik, dan yang terakhir adalah limbah anorganik. Nah, berdasarkan kemampuan penguraiannya, limbah itu dibagi menjadi 4. Jadi ada yang biodegradable, non biodegradable, sama recyclable, dan non recyclable. Nah, untuk biodegradable itu apa sih? Biodegradable itu adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi. Jadi, semisal sampah yang berasal dari pasar, buah, sayur, dan lain-lain. Jadi dia akan dapat terurai sendiri. Nah, untuk non biodegradable itu sebaliknya. Jadi dia tidak dapat terurai secara proses biologi. Lalu yang recyclable itu sampah yang dapat didaur ulang. Jadi didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat. Ya, contohnya ya kayak baju, terus kertas. Jadi bisa didaur ulang. Nah, untuk yang non recyclable itu jadi tidak bisa didaur ulang, jadi tidak ada fungsinya lagi. Contohnya adalah kayak kertas karbon. Jadi buat apa? Kalau kertas karbon itu sudah selesai, sudah habis, ya sudah nggak ada lagi, nggak bisa. Lanjut. Nah, untuk limbah non B3 itu adalah merupakan yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Nah, berdasarkan asal limbah non B3, asalnya itu dari mana saja sih? Seperti tadi, dari limbah rumah tangga, dari limbah pertanian, dari limbah industri. Nah, pengolahan limbah padat ya menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu limbah padat tanpa pengolahan dan limbah padat dengan pengolahan. Nah, kita bahas dulu yang limbah padat tanpa pengolahan. Jadi limbah padat tanpa pengolahan itu yang tidak mengandung unsur kimia yang beracun dan berbahaya. Jadi bisa langsung dibuang ke tempat tertentu seperti tempat pembuangan akhir. Jadi seperti itu. Nah, untuk limbah padat dengan pengolahan itu yang mengandung unsur kimia dan beracun dan berbahaya yang mengandung unsur B3 itu harus diolah dahulu sebelum dibuang ke tempat tertentu. Jadi seperti ini nanti mekanisme pengolahan limbah yang harus dengan pengolahan. Jadi sumber baku, sumber daya lingkungan di industri tadi itu kan akan menghasilkan produk dan juga pastinya akan menghasilkan limbah. Nah, limbah yang beracun dan berbahaya itu seperti kita lihat ini ya dari sini. Nah, itu dia akan diolah lagi. Nah, diolah itu mesti ada yang sudah bisa produk jadi didaur ulang, nanti jadi produk ke konsumen ya. Nah, nanti ada limbahnya lagi, ada pembuangannya lagi. Nah, pembuangannya ini nanti itu akan diproses lagi, diolah lagi. Nah, dari konsumen ini tadi, dari produk daur ulang itu pasti juga akan menghasilkan limbah lagi dan dia juga akan dibuang, terus dia akan diolah lagi. Nah, dari produk itu sama, produk ke konsumen, konsumen pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah itu akan diolah lagi dan harus memenuhi syarat pembuangan. Jadi seperti itu. Nah, untuk proses pengolahan limbah padat itu ada 4 proses. Yang pertama adalah pemisahan, yang kedua penyusutan ukuran, yang ketiga pengomposan, dan yang terakhir pembuangan limbah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu. Yang pertama pemisahan. Nah, karena limbah padat terdiri dari ukuran yang berbeda dan kandungan bahan yang berbeda, maka harus dipisahkan dahulu supaya peralatan pengolahan menjadi awet.
Pemisahan ini itu ada 3 sistem, yaitu sistem balistik, sistem gravitasi, sama sistem magnetis. Jadi kalau sistem balistik itu adalah sistem pemisahan untuk mendapatkan keseragaman ukuran atau berat volume. Nah, untuk sistem gravitasi ini adalah sistem pemisahan berdasarkan gaya berat. Misal barang yang ringan atau terapung. Nah, barang yang berat itu pasti akan tenggelam. Jadi nanti dikasih air. Nah, untuk sistem yang magnetis, ini adalah sistem pemisahan berdasarkan sifat magnet. Yang bersifat magnet akan langsung menempel. Jadi untuk misalkan campuran logam dan non-logam, ini biasanya kalau kalian lihat itu berada di film-film. Jadi kalau ada film terus ada tempat limbah pembuangan, nah itu bisa pakai sistem magnetis, itu biasanya ada. Terus penyusutan ukuran. Jadi penyusutan ukuran itu dilakukan untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil supaya pengolahannya menjadi mudah. Jadi biasanya di limbah itu dihancurkan terlebih dahulu. Jadi dikecilkan, ya, penyusutan ukuran. Terus yang ketiga adalah pengomposan. Pengomposan ini dilakukan terhadap buangan atau limbah yang mudah membusuk. Nah, sampah kota, buangan atau kotoran hewan ataupun juga padat pada lumpur pabrik. Nah, supaya hasil pengomposan baik, limbah padat harus dipisahkan dan disamakan ukurannya atau volumenya. Yang terakhir, pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah ini ada 2. Jadi dibuang di laut atau dibuang di darat. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas pembuangan di darat. Nah, kita bahas dulu di pembuangan di laut, yaitu pembuangan limbah padat di laut tidak boleh dilakukan sembarangan. Nah, jadi kalau kalian yang di rumahnya dekat laut atau yang ada kalinya itu nggak boleh sembarangan. Karena apa? Nanti hal itu yang menyebabkan laut sebagai tempat mencari ikan bagi nelayan itu akan ikannya itu banyak yang pergi, nah mati. Nah, laut sebagai tempat rekreasi dan lalu lintas kapal. Jadi kalau dibuat rekreasi itu jorok. Nah, untuk laut menjadi dangkal karena banyaknya sampah yang terendap. Nah, untuk limbah padat yang mengandung senyawa kimia beracun dan berbahaya itu dapat membunuh biota laut. Jadi dimohon kalau membuang sampah padat ke laut itu dilihat terlebih dahulu. Nah, metode pengolahan limbah padat non B3 itu ada 4R. 4R. Yang pertama reuse, recycle, replace, sama reduce. Nah, untuk reuse, bahasa Inggrisnya kalau orang British ngomongnya reuse. Reuse yaitu penggunaan kembali limbah dengan tujuan yang sama tanpa melalui proses tambahan kimia, fisika, dan biologi. Jadi mendaur ulang. Memakai kembali. Jadi barang-barang yang sekiranya tidak dipakai oleh kamu itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu. Nah, untuk yang recycle itu adalah mendaur ulang komponen yang berguna melalui proses tambahan dalam kimia. Jadi kalau recycle ya sama sih dengan reuse, cuma bedanya dia melalui proses tambahan dalam kimia, fisika, dan biologi menghasilkan produk yang sama atau beda. Jadi kalau recycle dia ini benar-benar didaur ulang, jadi diproses. Kalau reuse enggak. Nah, untuk replace itu melakukan penggantian barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Ya, kalau bisa ya, kalau kalian yang di rumahnya ada yang barang-barang yang tidak ramah lingkungan, ya monggo diganti dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, untuk reduce itu limbah-limbah yang kalian dari 3 tadi yang sekiranya itu tidak berguna itu dikurangi. Jadi jangan sampai ada kasur
bekas, terus nggak terpakai, disimpan. Nah itu mending langsung dibuang. Dibuangnya kemana? Jangan di laut, di TPA. Atau nggak gitu dikasih ke orang yang mau menerimanya. Nah, jenis metode pengolahan limbah padat non B3 itu ada 5 macam. Yang pertama, metode insinerasi. Yang kedua, metode open dumping. Yang ketiga, metode sanitary landfill. Yang keempat, recycle. Yang terakhir, metode pengomposan. Untuk yang metode insinerasi itu adalah metode limbah padat melalui proses pembakaran secara tertutup di dalam insinerator yang terbuat dari plat baja yang dilapisi batu api dengan suhu pembakaran antara 800 sampai 1000 derajat. Jadi sampah di sini ini nanti diambil lalu dimasukkan ke dalam sini, dibakar. Nah, untuk uapnya nanti itu akan menghasilkan energi listrik. Ya, untuk energi listrik. Lupa nanti terus ada ininya, ada limbahnya lagi ya, nanti akan ditaruh lagi gitu. Ini metode insinerasi. Lalu metode open dumping. Metode open dumping ini yang banyak kita jumpai di wilayah kita. Di metode pengolahan limbah padat tanpa dikontrol melalui proses penumpukan sampah di tempat terbuka. Selama proses ini terjadi penguraian oleh mikroorganisme secara aerob sehingga menghasilkan bau. Jadi sering kita lihat metode open dumping ini di TPA-TPA yang kita jumpai. Jadi menggunakan metode open dumping. Terus metode sanitary landfill. Metode pengolahan limbah padat ini itu dikontrol melalui penumpukan sampah yang dipadatkan di dalam galian tanah. Jadi kalau tadi open dumping itu dibiarkan terbuka, nah kalau metode sanitary landfill ini ditaruh wadah, setelah itu sampahnya kalau sudah banyak akan ditutup, dikubur kembali dengan tanah. Jadi seperti itu. Nah, harusnya hal ini yang bisa kita lakukan. Lalu metode recycle. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, metode pengolahan limbah padat melalui proses daur ulang menjadi produk lain yang punya nilai ekonomis yang lebih. Yang terakhir yaitu metode pengomposan, yaitu metode pengolahan limbah organik dalam suatu wadah tertutup melalui proses penguraian senyawa organik oleh populasi mikroorganisme. Ya, sudah materinya sudah. Ya ini terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan komen dalam kolom komentar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.